Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu. Sebab ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Makin kenal, makin sayang-sayang. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Violeta Materi Tahutapea dengan NIM 121130107. Dan teman saya Marta Mariana Sitorus dengan NIM 121330108 dan juga teman saya Ikhwan Abdul Hakim dengan NIM 121330119. Mempresentasikan program kami yang bertemakan mengenai program studi teknologi industri pertanian, yaitu program pengumpulan data pengamatan praktikum bahan agroindustri. Materi yang kami bahas mengenai program C++, yaitu pengertian C++, pengertian percabangan, pengertian perulangan, pengertian array, penjelasan deskripsi program dalam video, penjelasan kode program dalam pengamatan praktikum pengamatan bahan agroindustri, dan cara menggunakan programnya. Materi yang pertama yaitu pengertian C++. Yang pertama itu adalah pengertian C++. Bahasa pemrograman C++ ini merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek dan pengembangan lebih lanjut dari bahasa pemrograman C. Dalam bahasa C++, penyelesaian masalah dijelaskan dalam berbagai kelas atau ruang yang berisi mengenai deskripsi objek yang akan diteliti. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu percabangan. Percabangan adalah suatu perintah atau pernyataan yang memungkinkan suatu perintah atau pernyataan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Materi berikutnya yaitu tentang perulangan. Nah, perulangan atau yang sering kita sebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu ada deskripsi program. Nah, yang pertama itu ada pengamatan fisik. Yang diamati dalam pengamatan fisik ini ada dalam segi bentuk, warna, dan rasa pada bahan. Yang kedua ada densitas. Massa jenis atau densitas atau rapatan itu adalah pengukuran massa setiap volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu bahan, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Yang dapat dicari dari densitas ini ada massa total bahan dan juga volume dari bahan. Yang ketiga ada edible portion. Edible portion itu bagian yang dapat diamati, bagian yang dapat dimakan. Pada edible portion ini dapat dicari yaitu meliputi massa total bahan yang utuh, massa total bahan yang dapat dimakan, dan juga massa ampas atau kulit bahan. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan kode program dan cara menggunakan program. Dapat dilihat dalam video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang telah kita buat. Sebelum masuk ke C++, mungkin akan dipaparkan sedikit flow algorithm yang kami buat agar memudahkan teman-teman memahami program yang kami buat. Oke, di sini sudah dibuat, yaitu ada declare berupa integer, string, dan float. Di sini nanti akan keluar output berupa data pengamatan praktikum PBA. Kemudian ada pernyataan J sama dengan 1. Kemudian menggunakan perulangan while. Dan di sini nanti akan masuk ke dalam program. Nanti di sini akan menampilkan beberapa menu. Ada 4 menu dan di sini akan menggunakan percabangan if maksud saya. Nanti di sini akan masuk ke program pertama, ke menu pertama. Jika tidak masuk ke sini, nanti akan masuk ke program kedua, yaitu menampilkan data di sini. Nanti kalau kita memilih program ketiga, nanti akan masuk ke sini. Dan yang terakhir, kalau kita tidak memilih menu dan ingin keluar dari program, kita akan keluar melalui
jalur yang ini, kemudian nanti akan kembali lagi ke awal, ke perulangan while ini. Jika kita ingin kembali ke main menu, bakal dialihkan ke sini. Kalau tidak, bakal keluar dari program ke sini. Oke, langsung saja kita masuk ke program C++ nya. Oke, di sini udah terlihat ya C++ yang kami buat. Sebagaimana algoritma yang kami buat tadi, di sini kami menggunakan declare berupa integer, string, dan float. Di sini di awal program nanti akan mengeluarkan cout berupa judul, yaitu data pengamatan praktikum PBA beserta nama anggotanya. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, nanti akan J diberikan pernyataan J sama dengan 1 agar bisa masuk ke program ke perulangan while. Nanti di sini akan ditampilkan main menu, yaitu memunculkan beberapa menu, yaitu pengisian data, menampilkan semua data, mencari suatu data, dan keluar dari program. Nanti di sini akan diberi pertanyaan agar kita memilih salah satu dari menu keempat di atas. Jika kita ingin masuk ke menu yang pertama, maka kita harus klik 1 agar masuk ke percabangan if ini dan masuk ke dalam program. Jika ingin masuk ke menu kedua, kita akan klik 2 dan masuk ke percabangan ini, if yang kedua, dan seterusnya. Oke, sebelumnya kami akan jelaskan if yang pertama, yaitu pengisian data. Jadi di sini nanti setelah kita memilih angka 1, kita akan diberi pertanyaan, hari, tanggal, bulan, tahun, jumlah bahan yang digunakan. Di sini digunakan perulangan for agar kita dapat mengisi data-data di bawah, seperti nama bahan, bentuk, warna, rasa, edible portion, dan densitas. Kenapa menggunakan for? Karena jika kita memiliki jumlah bahan yang lebih dari 1, kita dapat mengulang pertanyaan-pertanyaan ini, seperti nama, bentuk, warna, rasa, dan seterusnya. Nah, di dalam pertanyaan ini juga sudah dihitung nilai edible portion dari data-data total dan massa. Dan seperti di atas, di sini nilai densitas juga akan langsung dihitung. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ada percabangan if. Jika tidak masuk ke percabangan yang pertama, maka kita akan dialihkan ke percabangan yang kedua, yaitu percabangan if. Di sini akan digunakan perulangan for juga untuk menampilkan data-data yang telah kita buat sebelumnya, yang telah kita input sebelumnya. Kenapa menggunakan perulangan for? Karena jika kita memiliki bahan lebih dari 1, nanti ini akan pertanyaan-pertanyaan nama, bentuk, warna, rasa, edible, dan densitas ini akan dikeluarkan. Selanjutnya, jika tidak masuk ke if yang ini, maka akan masuk ke if yang ketiga. Di sini dinyatakan M sama dengan 1 agar masuk ke perulangan while di sini. Kemudian di sini dinyatakan dengan for, perulangan for, agar nama bahan yang telah kita input akan keluar. Jadi kita memudahkan kita untuk mencari data yang kita input. Kemudian nanti di sini ada ditampilkan data-data yang kita cari. Kemudian di sini ada menu untuk
mencari kembali data atau balik lagi ke menu. Dan yang terakhir di sini ada pertanyaan kembali ke menu atau keluar dari program. Dan di sini untuk memilih menu ini akan kita input suatu bilangan dengan variabel J. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kita jalankan program. Oke, di sini sudah terlihat judul dari program yaitu data pengamatan praktikum PBA dengan nama anggota. Selanjutnya di sini ada main menu yaitu pengisian data yang pertama. Yang kedua, menampilkan semua data. Yang ketiga, mencari suatu data. Dan 4, keluar dari program. Untuk memilih salah satu data, maka kita harus inputkan nomor yang ada di menu tersebut. Yang pertama, kita akan mengisi datanya terlebih dahulu. Kita klik 1, kemudian enter. Langsung di sini akan ditanyakan harinya. Kita ambil contoh hari Senin. Enter. Akan ditanya tanggal, misal 16. Pertanyaannya bulan, yaitu bulan Mei misal, dan di tahun 2022. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya yaitu jumlah bahan yang digunakan. Agar nggak banyak-banyak, mungkin kita ambil contoh misalnya kita punya 2 bahan. Nah, di sini langsung akan ditanyakan nama bahan pertama. Misalnya apel. Oke, terus selanjutnya data pengamatan bentuk, warna, dan rasa. Di sini akan ditanyakan bentuknya bulat dengan warna merah dan rasanya apel misalnya manis. Kemudian untuk mendapatkan data pengamatan edible portion, maka akan ditanyakan massa total dari bahan. Langsung saja kita inputkan misalnya 100. 100 di sini dalam satuan gram ya. Kita enter. Kemudian akan ditanyakan kembali massa yang dapat dibawakan dari bahan. Kita ambil contoh juga 95 gram saja. Kemudian di sini dalam data pengamatan densitas sama seperti data pengamatan edible portion akan ditanyakan massa total dari bahan yaitu 100 gram. Kemudian volumenya misalnya 60 ml. Setelah itu, karena kita menginput jumlah bahannya itu ada 2, maka akan masuk lagi ke nama bahan yang kedua. Misalkan nama bahannya adalah teh. Kemudian sama seperti sebelumnya, pertanyaannya akan seperti bentuk, warna, rasa, dan seterusnya. Bentuknya misalkan elips. Warnanya hijau dan rasanya pahit. Kemudian untuk edible portionnya kita ambil contoh 3 gram, kemudian massanya 3 gram juga, massa total tadi 3 gram, dengan volume misalnya 1 ml. Setelah kita menginput data-data, maka akan muncul menu seperti ini. Kita akan ditanyakan untuk keluar program atau kembali ke menu. Nah, mungkin kali ini kita akan kembali lagi ke main menu. Main menu yang di awal tadi ditampilkan. Oke. Selanjutnya kita coba ke menu yang kedua, yaitu menampilkan suatu data. Semua data maksud saya. Untuk melakukan menu itu, maka kita harus klik angka 2, kemudian enter. Nah, di sini nanti akan ditampilkan data pengamatan berupa hari, yaitu Senin, tanggal 16 di bulan Mei di tahun 2022. Dan di sini akan ditampilkan semua data-data bahan seperti nama, bentuk, warna, rasa, nilai edible portion yaitu 95% karena di program tadi sudah dihitung dan ini hasilnya. Kemudian setelah ini akan ditanya kembali, kita akan
kembali ke menu atau keluar dari program. Kita kembali ke menu saja, ke main menu saja. Nah, di sini akan ditanyakan lagi menu mana yang akan kita pilih. Kita coba menu yang ketiga, yaitu mencari suatu data. Kita klik 3, kemudian enter. Nah, di sini ada data pengamatan, yaitu nama bahannya saja. Ada apel dan teh. Nah, kemudian di sini akan ditanyakan data nomor berapa yang ingin Anda lihat. Misalnya, kita cuma pengen lihat data-data dari kita klik 1. Nah, dari sini akan dimunculkan data-data terkait apel, seperti bentuknya yang bulat, warnanya merah, rasanya manis, nilai edible portion-nya, dan densitasnya. Setelah itu akan ditanya apakah kita ingin mencari lagi suatu data, atau kita kembali ke menu. Mungkin coba kita cari datanya lagi. Nah, nanti akan ditampilkan nama dari bahan-bahannya aja. Mungkin kita coba ke yang kedua, yaitu teh. Nah, di sini akan ditampilkan data-data dari teh. Oke, kita kembali ke main menu, klik 2, dan kembali main menu lagi, klik 1. Nah, di sini ada menu yang terakhir, yaitu langsung keluar program. Untuk keluar program, kita klik 4, enter, dan ditanya lagi yakin ingin keluar dari program, itu klik 2 lagi, keluar dari program, dan program selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke view. Baiklah, adapun kesimpulan yang kami dapat yaitu pada program ini bertujuan untuk membantu atau mempermudah mahasiswa untuk mengumpulkan data-data praktikum pengamatan bahan agroindustri yang meliputi data pengamatan fisik, densitas, dan edible portion. Adapun kata bijak yang kami dapatkan, yaitu teknologi takkan pernah bisa menggantikan guru yang hebat, namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.